melanjutkan pembelajaran kita tentang penghargaan di sorga atau upah yang Tuhan sediakan bagi orang-orang percaya yang setia kepada Tuhan, yang taat hidup di dalam kehendak Tuhan. Kita sudah melihat di sesi sebelumnya tentang hari pengupahan di sorga, bahwa upah merupakan topik yang sangat penting bagi Tuhan dan bagi orang percaya, bahkan merupakan salah satu faktor utama pertumbuhan pesat gereja mula-mula. Kita sudah melihat ada pembedaan upah di sorga, dan khusus bagi Anda yang tertarik dan mau memahami lebih lagi tentang doktrin keselamatan, tentang pengadilan tahta Kristus, Anda harus mendengar dan Anda harus belajar dari pelajaran di sesi sebelumnya, karena sangat penting kita mengerti tentang pengadilan tahta Kristus seperti yang tertulis dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-10, Roma 14 ayat yang ke-12. Pengadilan tahta Kristus adalah pengadilan di mana kita menerima upah, bukan pengadilan atas dosa-dosa kita sebagai orang percaya, karena dosa-dosa kita sudah diadili, sudah dihakimi, dan sudah ditanggung oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Anda perlu memahami akan hal ini. Kita harus menyadari bahwa tujuan kekal hidup kita itu merupakan konsekuensi dari kepercayaan kita. Jadi apakah kita nanti masuk surga atau neraka, itu merupakan konsekuensi dari kepercayaan kita. Nah, sekali kita menaruh kepercayaan kita bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, sejak hari kita diselamatkan sampai hari pengangkatan dan kedatangan Yesus kali yang kedua, maka Tuhan menyediakan upah atas perilaku, atas perbuatan dan pekerjaan kita selama kita hidup di dalam keselamatan itu. Jadi berbicara tentang tujuan itu berkaitan dengan kepercayaan kita, tetapi berbicara tentang upah, berbicara tentang pekerjaan, pelayanan, perbuatan kita. Itu yang perlu kita garis bawahi dan tekankan. Kemudian kemarin saya juga sudah memulai tentang deskripsi daripada upah atau penghargaan yang Tuhan sediakan di sorga. Ada 5 mahkota yang Tuhan sediakan. Yang pertama kita sudah melihat di dalam 1 Tesalonika 2 ayat 19 tentang mahkota sukacita atau mahkota kemegahan. Ini adalah mahkota yang diberikan kepada para pemenang jiwa dan orang-orang yang terlibat di dalam proses pemenangan jiwa itu. Jadi bukan saja orang yang menginjili secara langsung saja yang mendapatkan mahkota sukacita atau mahkota kemegahan, tetapi juga mereka yang berdoa bagi keselamatan jiwa-jiwa. Mungkin Anda suka membagikan ayat kepada orang-orang yang terhilang, yang belum menerima Yesus. Anda juga termasuk di dalam orang yang akan menerima mahkota pemenang jiwa ini. Kemudian kita juga sudah belajar tentang mahkota kehidupan. Ditulis dalam Yakobus 1 ayat 12 dan Wahyu 2 ayat yang ke-10. Mahkota kehidupan seperti tadi kita sudah nyanyikan. Kita mau taat dan setia sampai pada kesudahannya. Karena mahkota kehidupan diberikan sebagai penghargaan atas ketekunan, atas kemenangan orang percaya di dalam kehidupannya, melewati ujian, melewati cobaan, melewati penderitaan, melewati aniaya, bahkan sampai pada kematian. Semuanya ini dilakukan tentunya dimotivasi, didasari atas kasih kepada Yesus Kristus. Itulah mahkota kehidupan. Kemudian kemarin yang terakhir adalah mahkota kemuliaan. Mahkota kemuliaan ditulis dalam 1 Petrus 5 ayat yang pertama sampai ayat yang keempat, diperuntukkan bagi para gembala yang setia, para pemimpin Kristen yang peduli,
yang mengenal, yang mendoakan, yang mau berkorban bagi setiap anggota, setiap jiwa yang Tuhan percayakan di bawah kepemimpinannya. Bukan hanya gembala sidang, tetapi juga para pemimpin persekutuan atau pemimpin komsel, dan juga grup-grup Bible study atau pendalaman Alkitab yang Tuhan percayakan satu otoritas ilahi, dan juga orang-orang yang dipercayakan oleh Tuhan untuk dibina dan dibimbing. Ya, maka orang-orang pemimpin ini akan mendapatkan mahkota kemuliaan seperti juga tertulis di dalam Daniel 12 ayat yang ketiga tentang orang-orang yang membawa, yang menuntun banyak orang kepada kebenaran. Mereka seperti bintang-bintang di cakrawala. Haleluya. Saya berdoa biar setiap kita ya mendapatkan ya kalau bisa kelima mahkota ini. Haleluya. Kita akan melihat mahkota yang keempat. Mahkota yang keempat disebut sebagai mahkota pemenang. Mari kita lihat 1 Korintus 9. Mahkota pemenang ditulis dalam 1 Korintus 9 ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-27. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Jadi perlu dijelaskan latar belakang daripada ayat-ayat ini. Karena bangsa Yunani itu memiliki dua festival atletik atau dua pesta olahraga yang besar. Yang pertama kita kenal dengan nama Olimpiade. Tetapi yang kedua itu tidak banyak dikenal oleh dunia. Tetapi jemaat di Korintus sangat mengenal pesta olahraga ini. Selain Olimpiade, di Yunani ada juga pesta olahraga yang disebut sebagai Ismia. Ismia ini diadakan di Korintus dan sangat dikenal oleh jemaat di Korintus. Karena itu Rasul Paulus memakai ilustrasi ini untuk memberikan pengajaran tentang penghargaan di sorga. Yang terjadi pada festival Ismia ini, para kontestan harus menjalani latihan secara intensif selama 10 bulan. Dan 1 bulan terakhir dijalani di Korintus dan diawasi secara ketat, baik itu di gym maupun di lapangan ketika mereka berlatih dan mempersiapkan diri untuk festival ini. Dan tadi ditulis di ayat yang ke-24 bahwa tidak seorang pun mau berlatih secara keras kalau mereka tidak ingin menang. Ya tidak mungkin mereka mau mengorbankan tenaga mereka, waktu mereka, berkorban, ya makan makanan yang sembarangan hanya untuk mempersiapkan supaya mereka bisa menang. Dari sekian banyak pelari, dari sekian banyak kontestan, hanya satu yang menang. Dan perlu digarisbawahi di sini, ini yang seringkali juga disalahpahami tentang ayat ini. Apalagi ayat yang ke-27 tadi ditulis bahwa jangan aku sendiri ditolak. Seolah-olah kata ditolak ini adalah keselamatan itu hilang, atau orang itu masuk neraka. Nah, Rasul Paulus tidak sedang berbicara tentang keselamatan di sini. Ini bukan ayat tentang keselamatan. Haleluya. Ini adalah ayat tentang upah dan penghargaan.
Jadi ini harus dipisahkan dan Anda harus teliti ketika membaca sebuah ayat. Anda harus tahu konteksnya. Jadi di sini berbicara tentang atlet yang ingin menang, maka dia harus berlatih secara rajin dan berusaha keras untuk bisa menang. Karena kalau bicara keselamatan itu bukan pekerjaan kita. Keselamatan bukan tergantung usaha kita. Ya, dan juga mempertahankan keselamatan itu juga bukan usaha kita, melainkan Kristus yang hidup di dalam kita memberikan dorongan-dorongan. Kristus yang hidup di dalam kita, dialah yang menjaga supaya kaki kita tidak tersandung. Dialah yang menjaga kita. Jadi keselamatan kita diperoleh dan dipertahankan bukan oleh usaha kita, melainkan oleh kasih karunia dari Yesus Kristus sendiri. Tetapi bicara upah, bicara penghargaan di surga, ini merupakan penilaian, penghargaan atas apa yang kita lakukan selama kita hidup di muka bumi ini sebagai orang percaya. Haleluya. Jadi ini berbicara dan mengajarkan kepada Anda dan saya tentang disiplin pribadi. Berjalan bersama dengan Tuhan, tentunya kita tahu itu menuntut pengorbanan. Kita tidak bisa mengalami pertumbuhan rohani ya dengan cara yang instan. Tuhan kita adalah Tuhan yang suka pada proses. Memang Tuhan bisa mengubahkan kita seperti kita membalikkan telapak tangan, tetapi ya Tuhan lebih memilih untuk memproses kita dengan berjalannya waktu melalui berbagai hal dalam kehidupan ini. Ya, jadi disiplin di sini berbicara bukan hanya mengorbankan yang buruk, melainkan juga ada hal-hal yang baik yang sifatnya bukan dosa, tetapi hal itu menjadi rintangan bagi pertumbuhan rohani kita. Rintangan untuk kita menjadi serupa dengan Kristus. Rintangan untuk kita bertumbuh di dalam kedewasaan kerohanian kita. Jadi ada hal-hal yang baik juga yang harus kita singkirkan atau kita kurangi dalam kehidupan kita supaya kita bisa memprioritaskan hal-hal yang bersifat kekal. Jadi kita tidak bisa terus-menerus memanjakan diri dengan kesenangan dunia. Ya, nonton TV itu tidak dosa. Tetapi kalau kita terus-menerus ya menghabiskan lebih banyak waktu nonton TV daripada membangun kerohanian kita, ada sesuatu yang salah dengan prioritas hidup kita. Kalau setiap hari Anda bangun siang terus, ya kecuali Anda kerjanya shift malam, ya memang Anda harus kerja antara jam 12 malam sampai jam 6 pagi, saya bisa mengerti siang hari Anda tidur. Tetapi kalau Anda hidup dengan siklus yang normal, tetapi setiap hari Anda memilih untuk bangun siang, begitu bangun Anda sudah ada agenda yang menantikan Anda untuk Anda kerjakan, sehingga Anda tidak punya waktu untuk berdoa, tidak punya waktu untuk membaca Alkitab, tidak punya waktu untuk merenungkan firman Tuhan, tidak punya waktu untuk mendengarkan suara Tuhan. Ya, ada sesuatu yang salah dengan kedisiplinan kita. Dan kita seringkali dengan segala kesibukan kita dan kita lupa untuk memprioritaskan Tuhan, tapi kita tetap menuntut satu pertumbuhan rohani. Itu sangat sulit untuk terjadi karena pertumbuhan rohani perlu membayar harga, menuntut satu pengorbanan. Orang yang tidak disiplin tidak bisa mendapatkan upah seperti yang dibicarakan oleh Paulus, yaitu mahkota pemenang. Sekalipun kita yang hidup di dalam Kristus sudah ditetapkan menjadi lebih daripada pemenang, tetapi untuk mendapatkan mahkota pemenang, kita harus disiplin, kita harus punya penguasaan diri. Karena itu di ayat 27 tadi Rasul Paulus katakan, aku melatih tubuhku
Artinya apa? Jangan biarkan tubuh kita memperbudak pikiran kita. Jangan izinkan tubuh kita menentukan apa yang harus dilakukan. Oh, tubuhku kepengen malas-malasan. Padahal kita tahu bahwa pada saat itu kita perlu untuk belajar firman Tuhan. Kita perlu untuk melayani Tuhan. Tetapi kita memilih untuk mengikuti tubuh kita. Jangan izinkan tubuh kita mendikte kita untuk apa yang kita makan. Kita yang harus mendikte tubuh kita, engkau harus makan ini. Bukan tubuh kita yang menentukan kapan dan berapa banyak harus dimakan, kapan harus tidur, kapan harus bangun. Itu kita sendiri yang harus melatih tubuh kita, memperbudak tubuh kita. Kita tahu bahwa atlet tidak hidup sembarangan. Dia berlari ketika tubuhnya ingin istirahat. Dia makan makanan bergizi ketika tubuhnya kepengen makan junk food, ya, makanan yang cepat saji. Dia bangun pagi ketika tubuhnya masih ingin tidur. Bagi seorang atlet, tubuh adalah budak dan bukan sebaliknya. Kalau Anda melihat seorang atlet, ya, seorang juara olimpiade, itu dia menjadikan tubuhnya sebagai budak. Dan tubuhnya tidak bisa mengontrol dia. Dialah yang harus mengontrol tubuhnya. Haleluya. Dan kepada orang-orang seperti inilah mahkota pemenang diberikan. Dan di sini bukan berarti Alkitab menuntut bahwa kita harus sempurna. Karena Tuhan tahu bahwa kita hanyalah debu. Tidak mungkin kita bisa sempurna sampai kita masuk surga pun nanti ada hal-hal yang masih terus kita harus pelajari, yang kita harus proses, yang kita harus terus peroleh. Jadi kita tidak akan pernah sempurna. Ya, sekalipun keadaan kita di kekekalan pasti akan jauh lebih baik, jauh lebih sempurna dalam tanda kutip dibandingkan keadaan kita di bumi saat ini. Tetapi kita tidak akan pernah sempurna. Tetapi bukan berarti terus itu menjadi dalih bagi kita untuk berhenti melatih diri. Kita harus terus mengembangkan diri kita, melatih kedisiplinan kita di dalam melayani Tuhan, di dalam penyembahan kita, menjadi pelayan yang lebih baik, menjadi pribadi yang lebih sesuai dan selaras dengan kebenaran firman Tuhan, lebih mengenal Tuhan, lebih mengenal kebenaran firman Tuhan. Yang tadinya kita suka kutip-kutip ayat sembarangan, sekarang kita tahu konteks daripada ayat-ayat yang dulunya kita kutip dan kita interpretasikan sesuai dengan keinginan kita. Tetapi sekarang karena kita sudah bertumbuh dalam pengenalan akan kebenaran, kita lebih hati-hati, kita lebih waspada di dalam mengartikan setiap ayat yang kita baca. Itulah mahkota pemenang. Dan yang kelima serta yang terakhir adalah mahkota kebenaran. Mari kita lihat di dalam 2 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-8. 2 Timotius merupakan surat yang ditulis oleh Rasul Paulus, dan ini adalah suratnya yang terakhir menjelang kematian daripada Rasul Paulus. 2 Timotius 4 ayat yang ke-8, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Paulus begitu siap, dia begitu ready untuk menghadap Tuhan. Saya berdoa biar setiap kita ketika tiba waktunya, kita benar-benar siap dan kita pede untuk menghadap Tuhan Sang Pencipta kita. Dan tidak ada sedikit pun rasa malu untuk kita berjumpa dengan Yesus. Ini doa dan harapan saya, tentunya bukan hanya terhadap Anda, tetapi juga bagi diri saya sendiri. Rasul Paulus begitu yakin akan kematiannya setelah dia menulis surat ini, dan dia akan mendapatkan mahkota kebenaran. Dia puas
dengan catatan pelayanannya. Tidak ada satupun penyesalan dalam hidupnya, seolah-olah dia sudah menyelesaikan misi yang Tuhan berikan atas hidupnya. Dia yakin bahwa Tuhan akan menerima dirinya ketika dia berdiri di hadapan tahta pengadilan Kristus. Dan Paulus sekali lagi menggunakan istilah atletik untuk kehidupan orang percaya, karena ya kehidupan orang percaya itu penuh dengan pergumulan dan kita harus menekuninya, kita harus disiplin, dan kita pun sudah ditetapkan sebagai pemenang oleh Tuhan. Karena itu di setiap ujian, di setiap cobaan, kita harus menghidupinya, menjalani hidup ini sebagai para pemenang itu. Dan perhatikan di bagian akhir di sini, mahkota kebenaran diberikan kepada mereka yang merindukan Tuhan dan menanti-nantikan kedatangan Yesus Kristus. Haleluya! Sebagai orang percaya ada sesuatu yang salah kalau Anda tidak menanti-nantikan kedatangan Yesus Kristus kali yang kedua. Ada sesuatu yang kurang pas kalau Anda tidak merindukan kedatangan Yesus. Kalau Anda merasa belum siap, siapkanlah dirimu, karena waktunya tidak lama lagi. Saat ini saya sedang mempersiapkan pengajaran tentang akhir zaman. Nanti setelah selesai seri khotbah sorga, kita akan belajar lebih mendalam tentang akhir zaman, bahwa waktunya Tuhan tidak lama lagi. Kita hidup di zaman yang sedang berakhir. Haleluya, di penghujung zaman gereja, di penghujung di era kasih karunia. Kita harus memanfaatkannya semaksimal mungkin. Kalau Anda melihat tanda-tanda zaman bahwa dunia sedang dilatih ya menuju kepada pemerintahan dunia yang tunggal, one world government. Saat ini ya ada satu badan dunia bernama WHO, World Health Organization, Badan Kesehatan Dunia, yang bisa menginstruksikan seluruh dunia untuk di rumah saja pakai masker, harus rajin cuci tangan, pakai hand sanitizer, dan seluruh dunia taat kepada Badan Kesehatan Dunia. Ini satu latihan bagi dunia bahwa satu hari nanti tidak mustahil seseorang akan bangkit dari antara para politikus ataupun para negarawan atau seseorang ahli ekonomi, ahli agama, apapun itu, yang akan muncul ke permukaan dan menjadi pemimpin atas one world government. Ini bukan sesuatu yang hanya isapan jempol atau hanya fantasi saja yang kita baca di Alkitab. Tetapi kalau Anda benar-benar memahami tanda-tanda zaman, kita sudah hidup di penghujung zaman gereja, menjelang pengangkatan, menjelang kedatangan Yesus kali yang kedua. Kalau Anda melihat Daniel 9 sudah mulai digenapi, bahwa negara-negara Arab sudah mulai berdamai dengan Israel. Ya, terakhir adalah Uni Emirat Arab berdamai dengan Israel. Kalau Anda membaca dalam Daniel 9 ayat 25 sampai 27, itu pun sudah dan sedang digenapi. Kita harus mempersiapkan diri, saudara. Dan kita lihat banyak orang yang hidupnya tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Banyak orang yang kehilangan kasih mula-mula. Banyak orang yang menjadi dingin satu sama lain. Itu pun tanda bahwa kedatangan Yesus kali yang kedua sudah semakin dekat. Karena pengangkatan dikatakan dalam 2 Tesalonika 2 ayat yang ketiga, pengangkatan akan didahului dengan murtad. Banyak orang yang akan murtad. Murtad artinya tidak hidup sesuai dengan kebenaran firman. Mereka hidup dalam dosa dan mereka menikmati hidup di dalam dosa. Itu artinya murtad. Mereka yang sudah mendengar kebenaran, mendengar berita Injil, tetapi mereka menolak keselamatan dari Kristus. Itu berbicara tentang orang-orang yang murtad, apostasi dalam bahasa aslinya, yang mundur di dalam kepercayaan mereka, luntur di dalam kasih mereka kepada Tuhan dan kepada hal-hal yang supranatural.
Jadi sekali lagi mari kita persiapkan diri sebaik-baiknya. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-28, di sana Yohanes mendorong orang-orang percaya supaya jangan sampai kita merasa malu di hadapan Sang Pencipta kita. Haleluya. Kita tidak mau didapati melakukan sesuatu yang bukan kehendak Tuhan saat kedatangan Kristus kali yang kedua. Ya, kita harus melakukan kehendak Tuhan, bukan karena kita takut dihukum oleh Tuhan, karena Tuhan bukanlah Tuhan yang suka menghukum. Apalagi kepada orang percaya, semua hukuman atas orang percaya sudah ditanggung oleh Yesus di atas Kalvari. Jadi lakukan kehendak Tuhan karena kita tahu bahwa hal itu adalah yang benar, dan kita mau nama Tuhan dipermuliakan, kita mau untuk mengalami kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita. Lakukan karena kita hormat kepada Tuhan. Itulah takut akan Tuhan yang benar. Pengkhotbah 10 ayat yang pertama, ada satu ayat di sana yang berkata, lalat yang mati menyebabkan urapan dari pembuat urapan berbau busuk. Inilah yang dimaksudkan supaya kita tidak merasa malu di hadapan Tuhan. Jangan izinkan hal-hal kerikil-kerikil kehidupan, beban kehidupan yang begitu merintangi. Ada hal-hal kekhawatiran, ada hal-hal ketakutan, ada hal-hal negatif dalam kehidupan kita yang membuat urapan itu berbau busuk, menjadi rintangan untuk kita bisa lebih lagi di dalam kehidupan kita. Maka orang-orang yang menanti-nantikan dan merindukan kedatangan Yesus Kristus kali yang kedua, mereka adalah orang-orang yang akan dimahkotai dengan mahkota kebenaran. Haleluya, haleluya. Sekali lagi, ada 5 mahkota. Saya berdoa biar setiap kita boleh mendapatkan kelima-limanya. Haleluya. Mari kita lanjut di dalam pembelajaran kita. Ada beberapa catatan penting tentang upah yang harus kita perhatikan. Ini adalah bagian keempat daripada pembelajaran tentang upah di sorga. Yang pertama dari bagian yang keempat ini, ingat bahwa Yesus Kristus sendirilah adalah upah yang utama. Kejadian 15 ayat yang pertama, mari kita lihat. Ini sudah bagian akhir daripada khotbah atau pengajaran ini. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan, janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upahmu sangat besar. Jadi di sini kita melihat bahwa Yesus sendiri, ya Tuhan sendirilah upah yang utama. Jadi apapun upah yang kita peroleh di sorga, Yesus Kristus adalah upah yang utama. Dan kalau Anda melihat pola daripada seri khotbah sorga, ya penekanan utamanya adalah kita ada di sorga, di rumah Bapa. Dan yang paling penting di antara yang penting adalah kita ada bersama-sama dengan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita, yang mengorbankan nyawanya untuk menebus dosa-dosa kita, menanggung segala hutang dosa kita, bahkan segala hukuman atas dosa-dosa itu. Karena itu dikatakan di dalam Filipi 3 ayat yang ke-8, Rasul Paulus juga membandingkan antara prestasi hidupnya dengan Yesus itu sendiri. Dan kita lihat pengakuan daripada Rasul Paulus, Filipi 3 ayat 8, malahan segala sesuatu kuanggap rugi, kuanggap sampah, karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Jadi upah utama kita adalah Kristus. Tetapi sekali lagi bukan berarti terus kita tidak berusaha untuk mendapatkan mahkota yang lain, karena kita tidak mau masuk surga dalam keadaan malu, dalam keadaan tangan yang
hampa tanpa sesuatu yang kita bisa persembahkan kembali kepada Yesus. Bagian kedua tentang catatan penting tentang upah di surga ini adalah jangan melakukan pekerjaan apapun hanya supaya kita memperoleh upah. Ini yang di sesi sebelumnya saya sudah tekankan bahwa di satu sisi kita melayani Tuhan, kita percaya seperti dikatakan dalam Ibrani 11 ayat yang ke-6 bahwa kalau kita percaya kepada Tuhan dan kita bersungguh-sungguh kepada Dia, kita tahu bahwa Dia akan memberikan upah kepada orang-orang yang bersungguh-sungguh mencari Dia, bersungguh-sungguh melayani Dia, bersungguh-sungguh menyembah Dia. Maka Tuhan adalah Tuhan yang memberikan upah. Tetapi di poin yang lain, di ekstrim yang lain, kita juga harus menjaga keseimbangan supaya kita tidak melakukan pekerjaan apapun hanya supaya kita menerima upah itu. Mari kita lihat di dalam Matius 6 ayat yang pertama. Matius 6 ayat yang pertama, ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Jangan hanya menjadi performer di dalam kerajaan surga. Jangan cuman suka tampil tetapi tidak mau bayar harga, tidak mau berkorban, tidak mau disiplin, cuman mau ujungnya saja yaitu pujian dari manusia dan kelihatan hebat, kelihatan pencitraannya luar biasa, tetapi sebenarnya kosong di dalamnya. Ini maksud daripada firman ini. Karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik. Tuhan berkata orang-orang seperti itu adalah orang yang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Jadi jangan bangga kalau ada seseorang yang menepok bahu Anda dan berkata, good job, kamu melakukan tugasmu dengan baik. Artinya itu saja upahmu, engkau sudah menerima upahmu. Ayat yang ketiga, tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Kalau kita melayani Tuhan hanya untuk memperoleh upah, kalau kita beribadah fokus kita hanyalah upah, artinya kita belum sepenuhnya memahami mengapa kita melayani Tuhan. Karena semua yang kita lakukan bagi Tuhan harus didasari bukan karena ada upah di belakangnya, tetapi karena kita mengasihi Tuhan. Itu yang harus mendasari dan menjadi motivasi dari segala sesuatu yang kita lakukan selama kita hidup sebagai orang yang diselamatkan. Jangan pernah berpikir bahwa kalau kita melakukan ini atau itu, maka Tuhan berhutang kepada kita. Memang ada satu ayat ini yang saya bilang bahwa membaca satu ayat kita tidak bisa kemudian menyimpulkan dari satu ayat itu saja. Kita butuh pembanding, kita butuh melihat konteksnya dan segala macam. Kalau Anda melihat di dalam Amsal 19 ayat yang ke-17 sebagai contoh, di sana dikatakan orang yang menaruh belas kasihan kepada orang yang miskin itu memiutangi Tuhan. Jadi seolah-olah kalau kita melakukan sesuatu, Tuhan itu menjadi berhutang sama kita. Tetapi tahukah Anda kata memiutangi di sini tidak sepenuhnya berarti bahwa Tuhan berhutang sama kita. Karena Anda harus membandingkannya dengan Roma 11 ayat 35. Jadi Amsal 19 ayat 17 harus dibandingkan dengan Roma 11 ayat 35. Yang berkata bahwa Tuhan tidak harus menggantikan kepada kita apapun yang kita berikan bagi Tuhan. Tidak ada satupun. Coba dibuka Roma 11 ayat 35. Tuhan tidak
tidak harus menggantikan, Tuhan tidak harus membayar kembali. Tuhan sudah memberikan segalanya. Ketika Dia memberikan Yesus di atas Kalvari, Dia sudah memberikan hidupnya. Jadi jangan pernah merasa berjasa terhadap Tuhan karena kita sudah melakukan banyak hal. Haleluya. Motivasinya, intinya adalah segala sesuatu yang kita lakukan harus didasari oleh kasih kita kepada Yesus. Siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepada Tuhan sehingga Ia harus menggantikannya? Tuhan tidak berhutang apa-apa kepada kita. Kalau mau dibalik sebenarnya, kitalah yang berhutang kepada Tuhan. Tetapi itu pun Tuhan tidak menuntut pembayaran dari kita. Kenapa? Karena definisi kasih karunia. Kasih karunia bukanlah kasih karunia kalau kita harus membayarnya kembali. Karena kasih karunia diberikan secara cuma-cuma. Grace is free. Sebentar kita akan nyanyikan satu pujian. Mercy there was great. Belas kasihan di Kalvari begitu besar. And grace was free. Kasih karunia diberikan secara cuma-cuma. Karena itu, sekalipun sebenarnya secara moral kitalah orang yang berhutang kepada Tuhan, tetapi itu pun Tuhan tidak menuntut kita untuk membayar hutang kita. Karena beberapa alasan, salah satunya Tuhan tahu kita tidak akan pernah bisa melunasi hutang kita kepada Tuhan. Tidak akan pernah. Haleluya. Kita mau hidup kita mencucurkan darah sekalipun tidak bisa membayar lunas hutang kita kepada Tuhan. Tetapi Tuhan tidak pernah menuntutnya. Karena itulah kasih karunia. Tuhan merindukan kerelaan. Tuhan merindukan ketulusan ketimbang paksaan. Tuhan mau kita melayani Dia bukan karena terpaksa, bukan karena pencitraan, bukan karena untuk menunjukkan kita punya talenta, kita orang yang hebat, kita mau berkorban, tetapi karena kita rela, kita tulus, kita menyadari bahwa Tuhanlah segala-galanya dalam hidupku. Engkaulah sumber kehidupanku. Patutlah aku melayani Engkau dan memberikan yang terbaik bagi Engkau. Itulah Tuhan kita, saudara. Tuhan kita bukan Tuhan yang suka memaksa. Yang suka maksa itu manusia. Tetapi Tuhan tidak suka memaksa. Ya, seorang atlet sejati, ini poin yang tadi kita baca dalam 1 Korintus 9 maupun di dalam 2 Timotius 4. Ya, seorang atlet yang sejati tidak berlomba demi mendapatkan medali semata-mata. Karena itu Anda lihat kalau seorang atlet sekalipun dia sudah berusaha keras, dia nyampe ke Olimpiade pun itu sudah satu kebanggaan yang luar biasa. Kalaupun dia tidak bisa memenangkan sebuah medali bagi negaranya, ya itu bukan sesuatu yang mengecewakan, apalagi kalau dia sudah berusaha semaksimal mungkin. Bukan satu kekecewaan, dia kembali ke negaranya selesai pesta olahraga Olimpiade, dia akan tetap melatih dirinya, memperbaiki kesalahannya, dan mengupgrade dirinya, mempersiapkan diri untuk 4 tahun kemudian dia akan berlomba kembali. Kenapa seorang atlet begitu disiplin? Karena dia mendapatkan kepuasan. Dia suka pada proses dan juga hasil yang dinikmatinya karena dia menjalankan satu disiplin pribadi di dalam kehidupannya. Itulah upah. Jadi jangan melakukan pekerjaan apapun hanya supaya kita memperoleh upah, tetapi lakukan segala sesuatu atas dasar kita mengasihi Yesus. Dan yang terakhir, renungkan tujuan akhir dari upah yang akan kita terima. Renungkan Wahyu 4 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-11. Di sana dikatakan, maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu, dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya, dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu sambil berkata, ya Tuhan dan Allah kami,
Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Apa yang akan kita lakukan dengan upah yang akan kita terima di sorga ketika kita melihat Yesus di sorga? Yang ingin kita lakukan, saya yakin dan percaya, satu hal, mungkin Anda punya bayangan bahwa ketika aku ketemu Yesus, aku punya banyak pertanyaan yang aku mau tanya. Saya tidak yakin Anda akan sempat menanyakan hal itu. Mungkin nanti, ya, ketika segala sesuatu sudah berakhir dan hidup sudah kembali normal di kekekalan, ya, Anda mungkin akan punya pemikiran, aku mau tanya ini, aku mau tanya itu, dan lain sebagainya. Tetapi pertama kali Anda melihat Yesus, saya yakin dan percaya hal pertama yang Dia akan lakukan adalah Dia akan memberikan kepada kita upah atas pekerjaan kita. Kemudian kita akan tetap tutup mulut untuk sejenak. Dan menurut Wahyu 4 ayat 10 dan 11, maka mahkota yang dikenakan oleh Yesus akan kita lepas lagi dan kita lemparkan, kita serahkan kembali kepada Yesus. Dan saya yakin kalimat berikutnya yang keluar dari bibir mulut kita ketika berhadapan dengan Sang Pencipta kita, tidak lain dan tidak bukan, kita hanya akan berkata, terima kasih Tuhan, Engkau telah membuat aku sampai di sini. Kasih karunia-Mu lah yang membuat aku bisa ada di rumah Bapa. Terima kasih Yesus, Engkau telah menjadi penebusku. Aku tidak punya banyak yang aku bisa berikan kecuali mahkota ini. Itulah yang akan keluar dari bibir mulut kita ketika kita berhadapan dengan Sang Pencipta kita. Karena itu saya mau katakan, jangan menjadi orang Kristen yang malas. Jangan menjadi orang Kristen yang tidak disiplin. Jangan sampai kita menangis karena kita merasa malu di hadapan Tuhan pada saat itu. Ingat, seringkali dikatakan, kan tidak ada air mata di sorga. Ya, itu nanti. Tetapi di awal masa kekekalan akan ada air mata, yaitu air mata penyesalan karena banyak aspek kehidupan kita yang belum dimaksimalkan. Setelah itu, baru Tuhan akan menghapus segala air mata setelah segala upacara ini selesai. Tahta pengadilan Kristus selesai, kerajaan 1000 tahun selesai, barulah tidak ada penderitaan, tidak ada rasa sakit, tidak ada penyesalan, tidak ada lagi air mata di masa kekekalan. Tetapi di awal, di bagian awal itu, ketika kita berjumpa dengan Yesus, saya percaya akan ada air mata, akan banyak air mata di tahta pengadilan Kristus. Karena banyaknya penyesalan, hal-hal yang kita abai untuk lakukan selama kita hidup di muka bumi ini. Sebagai penutup, banyak upah yang kita peroleh di dunia ini selama kita melayani Tuhan dan sesama. Jadi upah bukan saja di masa yang akan datang, tetapi firman Tuhan juga katakan upah pun Tuhan sediakan di masa hidup kita sekarang. Kita mendapatkan ucapan terima kasih ketika kita menjadi berkat bagi orang lain. Kita terkadang mendapatkan pemberian barang. Kita terkadang mendapatkan kesaksian atau testimoni tentang kehidupan kita. Testimoni yang baik ketika kita meluangkan waktu untuk menolong orang lain. Namun demikian saya mau katakan, tidak semua penghargaan akan dibagikan di dunia ini. Karena itu jangan pernah kecewa kalau Anda merasa tidak ada orang yang memperhatikan, tidak ada orang yang pernah memuji Anda. Jangan Anda pernah merasa kecewa. Yang terbaik akan diberikan secara meriah di sorga.
Haleluya. Jadi sekali lagi, kalau selama ini engkau setia melayani Tuhan, setia beribadah kepada Tuhan, dan sepertinya tidak ada orang yang peduli, tidak ada orang yang memperhatikannya, ingat bahwa bumi ini, dunia ini saat ini bukanlah rumah kita. Rumah kita sedang dipersiapkan oleh Bapa di sorga. Dan suatu hari nanti akan ada suatu penyambutan besar yang menantikan kita. Karena itu selama kita hidup, pastikan jangan sampai kita tidak ada di sorga. Haleluya. Keluarga Anda, orang-orang yang Anda kasihi, kepingin melihat Anda ada bersama-sama dengan mereka di rumah Bapa, terlebih bersama-sama dengan Yesus. Karena itu mari kita investasikan hidup kita untuk hal-hal yang bersifat kekal, hal-hal yang masih diperhitungkan 10 tahun dari sekarang, 100 tahun dari sekarang, 1000 tahun dari sekarang, dan seterusnya. Dan hanya ada dua hal saja yang akan kita bawa sampai pada kekekalan. Dua hal ini sangat penting, camkan hal ini, karena atas dasar inilah kita akan mendapatkan upah di surga. Yang pertama, segala sesuatu yang kita lakukan berkaitan dengan keselamatan jiwa-jiwa, berkaitan dengan menolong orang lain, menolong orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan, itu akan diperhitungkan sampai pada kekekalan. Dan yang kedua yang akan kita bawa sampai pada kekekalan adalah karakter hidup kita. Roh, buah-buah roh, dan ketika kita mengizinkan Roh Kudus memproses kehidupan kita, jangan sampai kita masuk surga dengan telanjang. Karena kalau Anda lihat di dalam Wahyu 3 ayat yang ke-17, ya, jemaat di Laodikia merasa bahwa mereka kaya, mereka tidak kekurangan apa-apa, tetapi di mata Tuhan mereka telanjang. Dan telanjang ini, kalau Anda melihat di dalam Wahyu 19 ayat 7 dan 8, dijelaskan kita harus masuk surga dengan berpakaian lenan halus, berbicara tentang perbuatan yang baik dan perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Tuhan menghendaki setelah kita diselamatkan, maka kita menjalani keselamatan itu dengan melakukan berbagai hal untuk kebaikan orang lain, orang-orang di sekitar kehidupan kita, untuk kemuliaan Tuhan, sambil kita dibentuk mempunyai karakter yang teruji. Itulah yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita, sampai kita berjumpa muka dengan Sang Pencipta kita, dan mendapatkan mahkota yang Dia sediakan bagi Anda dan saya. Haleluya. Tuhan Yesus